Dan kita ketahui bahwasanya hati tempatnya segala macam perasaan yang Allah berikan kepada manusia. Dalam hati tempatnya cinta dan benci. Dalam hati ada sedih dan gembira. Dalam hati ada penyayang yang ada pada manusia, Ar-Rahman Rahim kepada terhadap manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna fi qulubihim akinnah." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hati mereka ada kasih sayang dan ada rahmat dalam hatinya. Dan alasan keempat mengapa kita memperhatikan hati ini, karena baik buruknya seseorang adalah tergantung apakah hatinya baik atau tidak. Ala fil jasadil mudghah. Ketahuilah bahwasanya pada hati seorang ada segumpal darah. Idza saluhat, apabila baik, saluh jasad kullu, semua tindak tanduknya luar dalamnya baik. Apabila salah, apabila buruk, fasadat jasad kullu. Dan apabila rusak segumpal darah itu, maka rusaklah segala tindak tanduknya luar dalamnya. Pertanyaan selanjutnya, apa qalbu itu? Sering kita mendapatkan dan membaca dalam Al-Quran, qalbu sama sinonim dengan afwan, sama dengan sinonim dengan as-sadar. Sering kita mengatakan qalbu adalah liver, hati salah. Secara harfiah, jasadnya, wujudnya, qalbun adalah jantung itu sendiri. Jika sudah berhenti detak jantung seseorang, maka berhentilah masa hidupnya, wafatlah ia, meninggallah ia. Oleh karena itu sangat menarik definisi yang disimpulkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Hati adalah ia bersifat spiritual dan ketuhanan yang memiliki kaitannya dengan jantung yang ada pada manusia. Dan ia adalah alam pengetahuan bagi manusia. Dan ia memiliki, ia berbicara, ia hidup, dan ia merasakan dan memberikan manfaat bagi manusia si pemiliknya. Oleh karena itu, berbagai ulama yang konsen pada tazkiyatun nufus, membagi hati manusia menjadi tiga. Ada yang disebut qalbus salim. Ketika di hari kiamat nanti kita datang, tidak bermanfaat lagi harta dan anak kita. Tapi kalau kita datang dengan qalbus salim, maka kitalah hamba-hamba yang akan selamat menginjakkan kaki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga qalbul mayyit, hati yang telah ditutup Allah Subhanahu wa taala. A'anzartahu allan tunzir la yu'minun. Dikasih tahu tapi tidak bisa tahu, mereka tidak beriman. Didatangi dengan seperti anjing yang didatangi tetap menjulurkan lidahnya, ditinggalkan tetap menjulurkan lidahnya, tidak bermanfaat lagi ayat-ayat yang didengarkan, yang mendekatkan azan, tidak bisa memenuhi panggilan itu. Atau qalbun marid, yang ketiga adalah hati yang marid, kadang ada iman dan kadang tidak ada iman. Itulah hatinya orang-orang munafik. Oleh karena itu, saking perlunya hati ini diperhatikan, dijauhkan dari penyakit, dikasih nutrisi, maka sesungguhnya banyak manusia lebih memperhatikan jasmaninya daripada unsur ruhaninya, unsur hatinya. Banyak pemimpin, banyak qaid yang cacat. Ahmad Yasin menggerakkan Hamas di Palestina kursi roda. Fisiknya sudah tidak mampu lagi, tapi hatinya hidup. Maka ia bisa menggerakkan orang-orang di Palestina melawan Israel. Oleh karena itu, hati adalah ibaratnya ketua pemimpin dalam suatu organisasi. Ia bagikan ketua RT di wilayah RT, RW di wilayah RW, lain sebagainya dan seterusnya. Jika ketuanya hati masih hidup, hati masih bersih, maka rakyat yang sakit masih bisa digerakkan. Tetapi jika hatinya sakit, pemimpinnya sakit, walaupun rakyatnya masih sehat, tidak akan mungkin. Hayata jauh-jauh, tidak mungkin bisa diperbaiki. Bagaimana caranya kita memperbaiki hati ini? Yang pertama adalah menetapkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan, ketuhanan dalam ruh kita. Maka jangan jauhkan hati kita dari fitrahnya. Fitrah hati kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauhkan atau berbuat syirik, bagaikan hati nanti, bagaikan ikan yang dikasih di daratan, bukan pada fitrahnya air.
jika ada dalam hati kita kemusyrikan, Allah mengumpamakan dalam surah Az-Zumar ayat 29, yang artinya bahwasanya bagaimana Allah mengumpamakan satu budak yang dimiliki oleh 2, 3, 4 majikan, antar majikan berselisih. Bagaimana budak itu bingung, siapa yang dia dengarkan? Suatu saat tiga-tiganya menyuruh, apa kata budak? Siapa aku dengarkan? Itulah perumpamaan orang syirik. Atau orang dengan orang yang budak hanya memiliki satu majikan, tidak diperebutkan dan lain sebagainya. Itulah perumpamaan dalam surah Az-Zumar surat ke-35 ayat 29. Orang yang berbuat syirik, maka hati orang yang ada syirik di dalamnya, dia akan terombang-ambing. Dan kita yakin puasa yang kita lakukan kemarin, zakat yang kita tunaikan kemarin, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan kemarin, tarawih dan sebagainya adalah bagian daripada tazkiyatun nufus. Dan kedua, bagaimana kita memberikan nutrisi hati kita, membuat obat bagi hati kita. Berikanlah hati kita ilmu yang mencerahkan, ilmu yang memberikan cahaya. Dengan adanya ilmu dalam diri kita, maka tentunya kita akan mudah dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah memberikan nutrisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang, tidak bergejolak, tidak akan sakit dan tidak akan mati dengan zikrullah. Salat adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Quran adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah bagaimana memberikan nutrisi bagi hati kita, menjaga hati kita, mengcover hati kita, membajui hati kita dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap doa yang kita baca pagi dan petang surat adalah dalam rangka untuk berlindung dari penyakit hati? Bukankah Al-Falaq yang kita baca dan berlindung dari hasad dan dengki dalam hati kita? Itu adalah doa yang kita panjatkan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari jiwa-jiwa yang sayyi'ah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu, Allahumma ati nafsi taqwaha wa anta khairul man zakkaha. Yang bisa mencucikan jiwa kita adalah tentunya kita, tapi ada peranan Allah Subhanahu wa taala di sana. Kalau kita sudah lakukan tersebut, maka kita Allah Subhanahu qad aflaha man zakkaha. Untunglah kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Dan kalau kita kotori hati ini, kada khaba man dassaha. Merugilah orang-orang yang mengotori jiwa dan dirinya dengan penyakit hati, dengan dosa dan sebagainya. Kalau kita sudah melakukan pembersihan jiwa, nantikanlah kita akan selamat di dunia. Dan kita seperti disebutkan dalam ayat tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata biqalbin salim. Kita mendatangi menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbus salim, bukan qalbul marid, apalagi qalbul marid.